Tentu saja yang saya lakukan adalah belajar, belajar, dan belajar. Nah, PPKM ini saya pikir menjadi kesempatan yang baik gitu ya. Artinya belajar itu bukan berarti saya harus membaca buku dan lain-lain, tapi untuk melihat kembali bagaimana kehidupan saya sampai hari ini, termasuk di dalam caranya kan macam-macam gitu ya. Kita itu kan selalu dihadapkan pada sebuah cermin gitu kan. Kalian jangan takut ditipu karena sudah pasti ditipu. Entah itu seberapa ini nilainya, tapi kalian pasti ditipu. Gitu tadi. Kalau saya punya gelagat seperti ini, maka orang yang saya hadapi ini tahu bahwa saya berterima kasih. Itu gimana sih? Saru nggak sih, Pak? Malah lucu sih, mengaduk sih. Jadi bingung kalau di Saya mulai dari ini nih, Pak. Selalu nih kalau ketemu sama orang psikologi, apalagi nih dosennya. Emang bener kalau mahasiswa psikologi itu begitu lulus bisa baca ini pikiran orang lain? Ya bisa nggak ya? Ya itu semacam apa ya? Semacam mitos gitu ya, supaya bisnisnya psikologi itu kan laku gitu kan kira-kira. Tapi kan kalau pada praktiknya orang sekolah psikologi bisa baca pikiran orang lain itu kan itu sangat nggak mungkin gitu ya. Itu kan ya kalau teman-teman mungkin kalau di bahasa populer ada apa ya, ada istilah orang yang punya pengalaman gitu kan. Maksudnya orang yang apa ya, dianggap lebih gitu ya. Kadang wah apa yang dia katakan kok benar nih gitu kan. Itu kan bukan karena apa ya, bukan karena kita belajar psikologi, tapi juga kita punya semacam sensitivitas gitu ya dengan hal-hal di sekitar kita. Kita bisa punya apa namanya, semacam apa ya, kekuatan dalam menganalisis misalnya gitu ya. Kalau misalnya apa ya, katakanlah begini, soal di dalam politik gitu ya, katakanlah di dalam politik itu kan orang kadang ngomong misalnya kalau anak-anaknya Jokowi gitu ya, yang kemarin wah ini mereka nggak akan ke politik gitu ya, tetapi kan pola-polanya selama ini yang terjadi selalu ada familial politik gitu ya. Lah itu kan juga kerjaannya orang psikologi itu kan kira-kira kan ngomong soal perilaku, terus juga nanti diharapkan gitu ya akan memprediksi. Lah itu hal-hal seperti itu dibaca lewat apa ya, semacam data-data kecil yang ini nggak mungkin deh kalau misalnya dia nggak akan kemudian masuk ke partai politik gitu ya misalnya, masuk ke dalam dunia politik. Pada praktiknya ya masuk kan sekarang misalnya Gibran atau Bobi gitu ya yang menantunya. Gitu-gitu sih artinya. Kemudian untuk membaca pikiran, membaca pola di dalam masyarakat gitu ya, yang seperti ya perpotongan antara sosiologi dengan psikologi gitu ya. Itu sesuatu yang ya cuman mitos gitu ya. Kalau menurut saya untuk ngomong bahwa orang bisa baca pikiran orang lain gitu ya. Saya pikir itu perlu latihan juga gitu ya. Ini orang-orang pada takut ini, Pak, soalnya. Kalau misalnya mau macarin anak psikologi, dia jangan-jangan ketahuan lagi kalau aku mesum gitu. ternyata masih mitos-mitos saja, tapi itu masih juga mungkin dimiliki ya, tergantung sensitivitas rasanya itu. Ya, itu artinya kemudian butuh latihan gitu kan. Kemudian sensitivitas itu cara nguatinnya gimana? Cara nguatinnya misalnya apa? Pakai contoh apa ya? Bagaimana orang itu menganalisis psikologi orang lain. Bentar, coba kita cari contoh yang lebih apa ya, supaya lebih mudah. Katakanlah gini, ada orang yang misalnya apa ya, kok si Sarah Adisti gitu aja ya. Misalnya Sarah Adisti, ngomong soal Sarah Adisti gitu ya. Lagi baru, Pak. Kenapa? Lagi baru gitu ya. Jadi kita kan nggak punya data banyak soal dia gitu ya. Datanya cuman selalu ada kasus yang dianggap atau di story-nya sesuatu yang dianggap apa ya, porno aksi atau pornografi di depan publik, terus kemudian selalu hilang Instagramnya gitu ya setelah itu gitu ya. Lah itu kan
kita sangat minim data gitu ya. Kita hanya bisa menebak-nebak. Kecuali kalau kita punya data, kita kenal dekat dengan Sarah Adisti, tahu apa ya, tahu semacam life story-nya gitu kan. Lah itu baru bisa kita punya sensitivitas gitu ya. Artinya sensitivitas itu bukan semata-mata berasal dari dalam diri kita gitu ya. Cuman kita mengolahnya dari hal-hal di luar diri kita gitu ya. Sebenarnya data-data kalau di bahasanya keilmuan itu kita punya data apa saja gitu ya. Berarti sensitivitas itu bukan semata-mata feeling gitu ya? Bukan, itu kalau sensitivitas itu menurut saya bukan suatu kapabilitas kita gitu ya. Maksudnya kapabilitas manusia sebagai individu gitu ya. Tapi itu juga perpotongan antara ya manusia, ada manusia terus kemudian hal di luarnya, lah ini di tengah-tengahnya gitu ya. Artinya kalau individu itu sendiri tanpa ada dunia di luarnya juga nggak mungkin akan menjadi sensitif gitu ya. Karena data-data itu tadi yang dibutuhkan. Itu hubungannya individu dengan psikologi sosial. Dengan dunia sosialnya. Dengan dunia sosialnya. Tapi ngomongin soal Zara tadi, Pak, banyak orang itu sebenarnya pelaku, tapi kemudian mau korban. Terus yang nyerempet-nyerempet di kepala saya itu soal psikologi orang kalah. Ini sebenarnya pembahasan kita, kenapa kita datang dan ketemu sama beliau tentang psikologi orang kalah. Kenapa orang itu nyaman merasa kalah? Padahal kalah itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak enak di satu sisi yang lain. Nah, bisa jadi juga seseorang nggak menyadari kekalahannya gitu kan. Oke. Artinya begini, katakanlah sekarang baru ngetren banget istilah yang namanya prokrastinasi atau katakanlah paling mudah menunda pekerjaan atau dianggap malas gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami sebenarnya. Artinya ketika seorang murid dikatakan, wah orang ini malas banget sih gitu. Itu kan kita nggak pernah mencari tahu bagaimana kemudian ini kok bisa malas gitu ya. Artinya kemudian dari mana sih istilah malas ini sendiri gitu ya. Malas ini kan kalau teman-teman nanti misalnya telusuri gitu ya di dalam katakanlah apanya ya, sejarah katanya gitu ya. Itu kan muncul hanya ketika mulai ada yang namanya pekerjaan gitu ya, konsep bekerja gitu ya. Bekerja yang kalau dulu orang itu bekerja itu artinya kemudian misalnya ke ladang, tapi bukan untuk uang gitu ya. Bekerja untuk makan gitulah kira-kira. Untuk apa namanya? Subsistensi gitu ya. Untuk ya mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Tapi kemudian kan konsep bekerja ini terus berubah gitu ya. Ketika dia ditempatkan dalam misalnya tulisannya Max Weber gitu ya di dalam etika Protestan gitu ya. Bekerja itu kan kemudian dipahami sebagai cara untuk apa namanya, mengabdi kepada Tuhan gitu ya. Artinya orang yang nggak bekerja itu dianggap sebagai orang yang berdosa gitu ya. Dia nggak mau nggak mau mengabdi kepada Tuhan gitu ya. Lah itu mulai muncul istilah-istilah seperti selain itu dosa, itu juga nanti akan muncul malas gitu ya. Itu muncul dalam istilah yang sangat dalam dunia yang sangat kapitalistik gitu ya. Artinya kemudian ada setelah ada etika Protestan ini mulai muncul tahun 1700-an kalau saya tidak salah tepatnya berapa gitu ya. Ada revolusi industri gitu ya, yang kemudian melahirkan kapitalisme. Lah kapitalisme ini sendiri yang kemudian ya istilah malas, prokrastinasi ini kan muncul dalam konteks yang kapitalistik, masyarakat yang sangat kapitalistik gitu ya. Artinya kemudian hari ini ketika kita mau memahami prokrastinasi, kita mau memahami soal malas, kita juga butuh untuk menempatkan itu dalam konteks dunia yang kapitalistik ini tadi. Jadi tadi kembali lagi ke yang orang kalah gitu ya. Itu kan cara orang malas tindakan orang yang malas, tindakan menunda pekerjaan ini kan bisa jadi gejala gitu ya, atau simptom dari resistensi terhadap sistem yang sangat menekan ini tadi gitu kan. Artinya orang ketika anak-anak belajar gitu ya, anak SD atau SMP belajar gitu, terus kemudian dikatakan malas, itu kan dia nggak mau mengerjakan pekerjaannya, nggak mau belajar gitu kan. Yang menjadi masalah itu bukan malasnya atau dia nggak mau belajarnya, tetapi kenapa sih kok nggak mau belajar gitu kan. Apa yang membuat nggak mau belajar? Artinya apakah belajar ini kemudian dilihat sebagai tuntutan gitu ya, tuntutan, tekanan gitu kan. Sama seperti
ini tadi ketika kita ngomong soal orang kalah gitu ya, itu tadi kan bisa jadi kita gitu ya, mungkin yang kita juga pernah malas, kita pernah melakukan penundaan pekerjaan, itu kan juga mungkin strategi kita untuk menghadapi sesuatu yang ini tadi kan, yang nggak terlihat tetapi ya itu memang terjadi gitu ya, tekanan-tekanan ini tadi. Ya ini seperti mungkin itu apa namanya, tulisan kalau dulu pernah pada tahun 90-an muncul satu tulisan yang ditulis seorang antropolog namanya Jim Siegel gitu ya. Dia menulis soal bagaimana kultur kematian itu menjadi kultur yang sangat kuat di masa Orde Baru gitu ya. Salah satunya dia menuliskan soal gosip gitu ya, di dalam buku itu. Dia menuliskan gosip. Gosip itu adalah cara orang-orang di sini, orang-orang Indonesia pada waktu itu, pada masa Soeharto gitu ya, eranya Soeharto, untuk melawan kekuasaan gitu ya. Jadi cara-cara orang kalah untuk melawan gitu ya, kira-kira gosip ini. Lah artinya di sini kan mungkin gitu ya, mungkin ada kesadaran bahwa dia itu diposisikan dalam kalah gitu ya. Tetapi kekalahan yang saya maksud seperti ini, Pak. Biasanya terjadi di masa-masa pemilu. Ketika isu minoritas, kemudian inferioritas, itu digunakan sebagai kekuatan justru. Banyak orang mengaku bahwa saya kalah, saya kecil, saya sepele, tapi itu justru untuk mendongkrak popularitas. Itu kan berarti orang ini sangat memanfaatkan kekalahannya. Kenapa ada kejadian seperti itu? Itu tadi yang saya contohkan, misalnya pakai contoh gosip tadi itu loh, kalau zaman dulu. Atau misalnya ini yang banyak membahas orangnya namanya James Scott gitu ya. Dia tampaknya bukunya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dia bercerita soal petani di Malaysia gitu ya. Bagaimana mereka menghadapi tekanan dari para orang-orang yang kaya yang punya tanah gitu ya, kira-kira. Ya mereka dengan caranya salah satunya bermalas-malasan gitu loh. Misalnya seperti itu, yaitu strategi orang kalah gitulah kira-kira. Salah satu strategi orang kalah, meskipun banyak sekali gitu ya strateginya. Kemudian bisa jadi orang kalah itu justru menghimpun kekuatan gitu ya, membentuk komunitas yang untuk melawan bersama-sama. Katakanlah itu banyak terjadi hari ini gitu ya, isu soal pelecehan seksual, isu soal rasialisme gitu ya, atau soal rasisme maksud saya, seperti itu kan sekarang kita banyak menemukan gitu ya, seperti kemudian bareng-bareng untuk melawan soal rasisme gitu ya. Setelah katakanlah beberapa contoh di kemarin Amerika, terus belum lama ini Papua gitu kan, juga selalu itu membuat orang-orang sekali lagi ini bukan orang yang kalah gitu ya, tetapi orang yang dikalahkan gitu ya. Artinya orang yang dikalahkan itu ada subjek yang dianggap dominan atau lebih kuat, lebih punya kekuatan gitu kan. Atau bukan orang yang inferior tapi orang yang diinferiorisasi gitu kan. Iya kan? Itu kan ya, kata di ini kan powerful gitu ya. Powerful dalam arti bahwa dia membuat hadir apa yang biasanya nggak kelihatan gitu. Maksud saya begini, bukan menghadirkan hantu gitu ya, tetapi lebih ke subjek yang mendominasi ini tadi, atau subjek yang kemudian mengalahkan ini harus dimunculkan gitu ya, harus diakui terlebih dahulu bahwa memang posisi kalah ini terjadi bukan karena dia orang yang kalah, dia orang yang lemah, dia orang yang inferior, tetapi ada proses menuju kalahnya itu. Nah itu yang penting diakui. Pertama adalah identifikasi soal subjek yang mengalahkan, subjek yang menginferiorisasi ini tadi. Kalau menilai hal-hal itu kan berarti kayaknya sangat sibuk ya, jadi kemudian bisa nggak sih Pak manusia itu keluar dari hiruk-pikuk psikologi itu? Maksudnya hiruk-pikuk psikologi yang mana ini? Misalnya psikologi sosial yang kemudian nanti pembahasannya ada psikologi orang kalah, kemudian dan segala macamnya, seperti yang dibahas juga di Nalarasa soal cinta-cintaan. Bisa nggak manusia itu terbebas dari penilaian psikologi? Maksud saya ketika orang gila, misalnya gila, itu punya psikologi nggak sih? Psikologi itu kan sebenarnya kan dia mau ngomong soal psikenya gitu ya, dari kata psike gitu ya, jiwa, mental dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian perilaku gitu ya, hari ini dipahaminya.
Jadi kembali kalau ke pertanyaanmu tadi soal bagaimana kemudian suatu identitas itu dieksploitasi gitu ya ketika masa-masa kampanye gitu ya. Ini kan kaitannya dengan populisme gitu ya. Dan ini selalu terjadi di dalam apa ya? Setiap rentang atau setiap apa ya ruang politik gitu ya. Setiap ruang politik terjadi, artinya itu nggak cuma di Indonesia gitu ya. Itu bahkan kemudian misalnya di mana namanya di beberapa negara yang terkenal punya diktator gitu ya, misalnya ada Hitler gitu ya, terus kemudian Idi Amin, terus kemudian ada Muammar Gaddafi gitu ya, atau di sini misalnya zaman Soeharto gitu ya. Soeharto itu kan kalau di sini dulu mengeksploitasi anak petani gitu ya, artinya kemudian eh, sampai hari ini kan Indonesia itu kan banyak orang masih membayangkan gitu ya, orang-orang awam gitu ya, membayangkan bahwa kita itu negeri apa ya, negara agraris gitu kan. Nah, itu kan masih menjadi pembayangan yang kuat sampai hari ini gitu ya. Dulu bahkan sempat ada gini, ada apa ya, ada semacam banyolan gitu ya. Ketika Soeharto dan anak Soeharto itu lewat di tol gitu ya. Anak Soeharto ini katakanlah dia bawa uang 50.000 gambarnya Pak Harto gitu ya. Terus kemudian wah maaf ini nggak ada kembalian, uangnya terlalu besar. Bagaimana? Ya sudah, saya nggak usah bayar kalau gitu. Masa anak presiden bayar segini aja keberatan gitu. Nah, kemudian selang beberapa menit Soeharto yang lewat. Dia sama bawa uang 50.000, terus kemudian diberikan gitu ya di petugas tolnya, terus kemudian wah maaf Pak, uangnya terlalu besar, kami nggak punya kembalian. Ya ya kalau begitu saya bawa dulu gimana gitu. Oh, nggak bisa Pak, harus bayar. Ya tapi kan harus dimaklumi saya juga cuma anak petani. Nah, Pak Hartonya jawab gitu ya. Itu kan juga bentuk populisme gitu ya, yang sampai hari ini gitu ya. Semuanya diangkat di setiap pemilu gitu ya. Semua orang merasa bahwa dirinya merepresentasikan atau mewakili suara rakyat gitu ya. Tetapi rakyatnya sendiri itu nggak pernah kelihatan gitu kan. Yang ngomong itu nggak pernah kelihatan. Artinya ketika kemudian seseorang naik ke apa namanya puncak pimpinan gitu ya, suara-suara rakyat yang tadinya diangkat ini gitu ya, itu kemudian hilang gitu ya. Terus kemudian makanya terjadi ya protes-protes, bagaimana orang merasa digusur karena ada penambangan, pembangunan seperti itu kan. Artinya kemudian ya itu populisme, tren populisme itu selalu begitu, yang diangkat suara orang yang hanya untuk kepentingan supaya dipilih, tapi kemudian setelah dipilih ya sudah gitu kan. Kira-kira seperti itu, suara yang disingkirkan lagi gitu loh. Karena terlalu dianggap dalam tanda petik cerewet gitu ya. Bising. Tapi agak unik ya kalau membanding-bandingkan misalnya dulu, tapi saya nggak tahu ukuran dulunya itu kapan, yang jelas ada semacam kebanggaan misalnya. Saya dari ras tertentu, sombongisme lah gitu kira-kira. Saya keturunan tertentu, sehingga saya kuat. Jadi yang direpresentasikan adalah hebat, kuat, berkuasa. Kemudian makin ke sini justru hal-hal yang rendah, yang tapi itu justru efektif. Seperti itu tindakan yang mengikuti pandangan masyarakat atau pandangan masyarakat yang mengikuti itu. Hal-hal yang rendah itu yang seperti apa yang kamu maksud? Sorry, tapi misalnya dari segi profesi petani, kemudian dari sisi keturunan ex-PKI misalnya gitu. Oke, ini kaitannya dengan apa ya, semacam kasihan sebagai ideologi gitu ya. Ideologi kasihan. Ya, kira-kira seperti itu. Itu kan yang terjadi hari ini kan. Maksudnya ketika apa ya, sekarang kan banyak artis atau bahkan orang-orang awam gitu ya. Ada apa-apa, wah kita bantu mereka, kita kasih nasi bungkus dan lain-lainnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu penyelesaian yang tepat gitu ya. Dalam arti begini, apakah dengan diberi nasi bungkus, apakah dengan diberi uang gitu ya, katakanlah, itu terus kemudian persoalan mereka terselesaikan gitu ya, persoalan orang-orang yang disingkirkan secara ekonomi ini tadi gitu ya. Itu kan enggak gitu kan. Dan itu kan kalau misalnya kita pakai perspektif hukum ya mereka itu harusnya di apa namanya, dipelihara oleh negara gitu kan, katakanlah seperti itu. Lah artinya di sini
ideologi kasihan ini tadi itu yang bisa dimanfaatkan siapa saja asal dia punya akses kepada kekuasaan. Kekuasaan ini bisa menjadi kekuasaan secara sosial, politik, ekonomi gitu ya. Yang kemudian juga kaitannya nanti juga lebih secara psikologis dianggap lebih mapan gitu ya. Artinya orang yang ya aman secara finansial, terus kemudian secara psikologis lebih nggak rentan gitulah, katakanlah seperti itu ya. Ya orang-orang yang disingkirkan secara ekonomi ini tadi kan artinya akan rentan gitu ya, rentan tekanannya lebih besar gitulah, katakanlah seperti itu lah. Itu ideologi kasihan ini juga tampaknya kan juga sekarang menjadi apa ya, sesuatu yang sangat diamini oleh orang, terus kemudian juga orang itu melakukan itu tanpa merasa bersalah gitu ya. Artinya nggak perlu ragu-ragu kalau mau membantu orang lain gitu kan kira-kira. Tetapi sekali lagi itu belum tentu kemudian menyelesaikan masalah gitu ya. Karena persoalan ketimpangan tetap ada nyatanya gitu kan. Itu yang perlu diselesaikan itu bukan apa ya, bukan persoalan kemiskinannya gitu ya, tetapi ketimpangannya itu kalau menurut saya. Artinya kemiskinan ini hanya menjadi gejala dari ketimpangan yang tidak bisa terselesaikan sampai hari ini gitu kan kira-kira. Psikologi kasihan itu istilah memang ada apa namanya metode dan lain-lain di psikologi atau istilah populer di psikologi? Istilah ya, aku cuman istilah aja sih. Maksudnya kita membaca apa ya? Ya orang-orang yang mau berderma itu loh. Oke. Maksudnya kita di sini aku tadi untuk membaca orang-orang yang mau berderma, maksudnya baik, tetapi belum tentu itu kemudian enggak juga loh. Itu kan mungkin cuman untuk memuaskan egomu aja, tetapi mereka juga besok itu udah bingung lagi mau makan gimana gitu kan. Katakanlah seperti itu. Jadi psikologi kasihan itu sebenarnya dilakukan oleh penderma, bukan orang yang minta diderma. Ya, orang yang dilakukan oleh penderma gitu ya. Oleh orang yang apa namanya? Yang butuh derma itu juga bisa gitu kan. Itu misalnya Pengemis. Tapi kita nggak mungkin kan ngomong mereka gitu ya. Maksudnya apa namanya itu ya? Menghina mereka yang mengemis ini pakai anak itu. Oke. Yang bawa anak itu kan juga untuk memunculkan rasa apa? Kalau di Jawa ternyuh itu loh. Ya. Aduh, kok ya ada orang yang seperti itu ya, kasihan gitulah kira-kira. Nah, poinku itu lebih ke bagaimana kemudian ini penyelesaiannya bukan penyelesaian sesuatu yang secara spontan gitu ya, tapi secara struktural itu loh. Kemiskinan diselesaikan secara struktural, artinya kemudian bukan hanya dengan sekedar hari ini kamu tak beri uang 1 juta, kemiskinanmu kelar, kan enggak kan? Masih ada banyak hari gitu kan. Struktural, iya. Artinya itu dari pemerintah, maksudnya mereka itu dipilih untuk ngatur hal-hal kayak gitu loh. Nah itu. Psikologi juga ngurusin itu ya? Ngurusin itu juga. Psikologi politik. Sekarang ya psikologi politik, psikologi komunitas, psikologi pembebasan gitu ya, ada yang namanya itu juga. Udah nyala lagi? Udah nyala ini. Oh iya. Kemudian psikologi kasihan ini ada hubungannya nggak sih sama terlalu mudahnya orang-orang memberi maaf? Terlalu mudahnya orang-orang memberi maaf, mungkin juga bisa jadi itu. Dalam kasus orang memberi maaf itu kan udah seakan-akan kalau udah maaf itu terus semuanya apakah kelar gitu ya. Oke, misalnya ya soal maaf ya, saya jadi ingat ini. Dulu saya lupa tahunnya 2000-an atau 90-an akhir gitu ya. Pernah ada surat-suratan terbuka gitu ya di media, di Tempo dan Gatra seingat saya, antara Gunawan Muhammad dengan siapa namanya, Pramudia Anantatur gitu ya. Jadi Gunawan Muhammad ini ngomong bahwa Mbok Pram itu ya sudah legowo aja gitu ya. Soal 65 itu udah nggak usah diungkit-ungkit lagi, kira-kira bahasa kasarnya seperti itu. Udah kayak Nelson Mandela aja yang bahkan orang kulit hitam di bawah kolonialisme benar-benar disingkirkan gitu ya dari segala macam bidang gitu ya, dari pemerintahan disingkirkan, keseharian juga iya gitu ya. Toh mereka juga memaafkan gitu ya. Nelson Mandela mau memaafkan orang-orang yang sudah melakukan kolonisasi ini tadi gitu ya. Kemudian Pram itu menjawab gini kira-kira. Ya saya bukan Nelson Mandela gitu ya.
Lah, kenapa dia seperti itu? Ini karena ada perbedaan dalam konteks Indonesia dan di Afrika gitu ya. Di tempatnya Nelson Mandela, Afrika Selatan gitu. Lah, ini kemudian si Pram ini ngomong bahwa ya di sana itu ya kan juga sudah disertai dengan hukum perubahan secara sosial gitu ya. Artinya kemudian orang-orang kulit hitam bisa bekerja di jajaran pemerintahan gitu ya. Sementara di sini Pram yang menjadi apa namanya? Menjadi orang yang ditahan dan dihukum, dikirim ke Pulau Buru tanpa ada apa namanya? Proses hukum yang jelas gitu ya. Sampai hari ini kan orang-orang Pram dan orang-orang yang menjadi apa ya penyintas 65 ini masih disingkirkan gitu ya. Artinya sebenarnya nggak terjadi perubahan yang signifikan gitu ya secara sosial. Makanya gimana kita mau maksudnya gimana sih Pram mau memaafkan ketika perubahan sosial dan struktural ini nggak terjadi gitu kira-kira. Oke. Tapi kalau itu kan sangat serius dan pembahasan semacam itu seperti sangat jauh dengan dunia anak muda hari ini. Karena toh itu juga tidak hitam putih. Ada banyak teman yang sebenarnya bahkan seperti stand up comedian dengan berani, dengan lantang, dia mengakui bahwa saya cucu petinggi Partai Komunis dan hari ini dia masih bisa eksis. Artinya itu nggak terlalu hitam putih bahwa penyintas 65 itu kemudian dihilangkan dari kehidupan. Tapi kalau misalnya kita geser sedikit ke kehidupan anak muda hari ini, generasi-generasi terakhir, kenapa mereka punya kecenderungan untuk memaafkan orang dengan segala kesalahannya. Misalnya ketika satu sosok ini sangat terlihat nakal atau tidak sesuai dengan norma yang baik lah yang sedang berlaku. Kemudian 2 hari kemudian orang ini berganti karakter dan katakan bahwa itu saya yang di depan kamera itu bukan saya dalam kehidupan. Itu langsung dimaafkan. Terlalu mudah memberi maaf atau memang kecenderungan anak muda sekarang itu memandang orang itu parsial. Jadi agama dibedakan, kehidupan sosial, kehidupan pernikahan dibedakan. Atau gimana tuh Pak? Itu yang pertama ya, soal fragmen ini memang terjadi gitu ya. Fragmentasi ketika orang memahami secara terpisah-pisah itu tadi. Itu juga terjadi. Tetapi menurut saya lebih ke sini. Jadi ketika orang minta maaf itu tadi ya. Orang minta maaf terus kemudian diterima meskipun dia melakukan kekeliruan yang dianggap fatal gitu ya. Ya orang ini kan kalau hari ini kita lihat di dunia media sosial gitu ya. Pertama sesuatu yang sensasional itu yang menarik perhatian banyak orang tentu saja gitu ya. Itu yang sama yang terjadi dengan di media-media cetak yang lalu-lalu gitu ya. Lebih sensasional maka akan lebih menarik perhatian banyak orang gitu kan kira-kira. Yang kedua setelah itu sensasional gitu ya. Media ini sensasional, orang meminta maaf terus kemudian seakan-akan ya sudahlah dimaklumi gitu ya. Itu bisa juga karena orang itu sebenarnya pengen seperti orang ini. Saya pengen menjadi sensasinya itu sendiri, bukan cuma melihat sensasinya gitu kan kira-kira. Dan nggak bisa gitu ya. Artinya dunia yang penuh norma ini kan sebenarnya dunia yang menekan gitu kan. Apa-apa mau gitu nggak boleh, tetapi aku merasa terwakili oleh orang yang ini tadi gitu ya. Artinya kemudian saya pikir ketika itu orang menerima dengan mudah maafnya ya bisa dimaklumi di situ gitu juga ya. Artinya banyak hal yang menekan dan saya merasa terwakili. Karena saya sebenarnya juga pengen seperti itu. Pengen seperti itu, tapi kan nggak mungkin. Gimana ada norma dan gimana nanti di mata orang nasib saya jelek banget nanti. Gitu. Apalagi orangnya cuma orang biasa yang nggak punya privilege sama sekali. Oke. Ada nggak sih Pak semacam pergeseran dengan istilah-istilah yang sudah lama ada semacam hipokrisi, kemudian
apa fenomena sosial yang terjadi hari ini itu seperti modifikasi dari fenomena-fenomena yang lalu. Orang dulu mengenal misalnya orang narsis seperti ini, tapi hari ini orang narsis banyak sekali ragamnya. Apakah memang psikologi juga mengakui ada pemuaian itu? Kalau mengakui, jelas mengakui gitu ya, karena kita hidup di dalam ekosistem yang berbeda, dalam masa yang berbeda, dalam ya rentang entah itu kultural, sejarah, historis, politis yang berbeda gitu ya. Artinya psikologi ini selalu sesuatu yang pertama-tama dipahami sebagai sebuah ongoing proses gitu ya, bahwa psikologi seseorang, psikologi manusia, psikologi masyarakat itu selalu sesuatu yang berubah gitu ya. Dan di situ perubahan ini yang penting dilihat adalah bagaimana itu berubah gitu ya kira-kira. Artinya kalau misalnya kita ngomong soal narsisisme gitu ya, pertanyaannya adalah ekosistem yang kita hidupi hari ini gitu ya, yang ya di internet tentunya saja. Itu apakah kemudian memang benar-benar itu yang yang membuat kultur ini menjadi semakin kuat gitu ya, kultur narsisisme ini gitu loh. Lah itu yang saya pikir poin yang penting untuk kita lihat lebih jauh gitu ya, soal ekosistemnya itu tadi, ekosistem internet ini. Artinya ya kita mau di internet itu kan setiap orang itu dihadapkan pada suatu masa gitu ya, masa MASSA gitu ya, bukan MASA gitu ya, yang sangat banyak sekali gitu ya. Bagaimana kira-kira kita bisa atau seseorang gitu ya mendapatkan pengakuan dari sesuatu yang bahkan mengambang, tidak kelihatan gitu ya, kita nggak tahu siapa saja isinya gitu kan. Ya sensasi itu kan menjadi salah satu jawabannya tadi kalau kita balik ke sensasi. Dan artinya kemudian pengakuan di internet ini hari ini gitu ya, itu menjadi, kalau kita lihat dalam tren-tren yang entah itu artis-artis atau selebgram itu kan menjadi sesuatu yang menguntungkan, dalam arti bahwa itu nggak cuma soal kamu diperhatikan orang banyak, itu juga soal kamu dapat duit gitu kan. Lah itu kan juga menjadi aspek yang penting gitu kan. Pernah nggak sih psikologi atau analisis psikologi itu kecilik, Pak? Karena hari ini orang tuh sangat dinamis, nggak bisa ditebak, apalagi di sosial media. Kadang-kadang analisis gambar dan teks kemudian bisa nggak kecilik dengan analisis orang yang asli gitu? Itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Bahkan nggak cuma analisis psikologi gitu ya, analisis entah ilmu apapun gitu kan. Artinya kalau misalnya kita pakai contoh yang anak kecil yang pernah dianiaya gitu ya, dari Sulawesi atau mana itu, yang kemudian mendatangkan berbagai macam simpati, donasi dan lain-lain gitu ya. Dan pada akhirnya ketahuan bahwa itu cuma rekayasa gitu ya dari si anak, itu kan jadi ya gimana ya? Ya itu tadi, misalnya kita balik ke ideologi kasihan itu loh. Itu kan ya sesuatu yang sebenarnya media sosial ini juga membuat kita itu menjadi dengan mudah percaya dengan apa yang kita lihat itu loh. Kadang terus makanya hoax juga itu dengan mudah tersebar gitu kan. Orang nggak terlalu peduli lagi untuk mencari sumber-sumber lainnya gitu kan. Akhirnya terus muncul beberapa tahun belakangan soal cek fakta, itu data dan fakta itu kan mulai muncul di media-media juga karena hal-hal seperti ini gitu kan. Supaya orang nggak dengan mudah cepat membuat sebuah keputusan atau apa gitulah. Itu jadi ya kecelek itu sesuatu yang biasa saya pikir. Ya. Tapi kalau kemudian kebutuhannya untuk secara pribadi ingin menilai sebuah sosok yang dikagumi misalnya, sementara sosok yang dikagumi rata-rata sulit untuk ditemui secara langsung, bagaimana caranya supaya meminimalisir lah minimal gitu, supaya tidak kecilik banyak-banyak tentang branding seorang tokoh di sosial media. Seorang tokoh ya, oke. Ya kita yang jelas kita harus lihat siapa jaringan pertemanan itu kan penting untuk dilihat. Jaringan pertemanan orang dengan tipe yang sama itu juga biasanya kan main bareng. Itu jaringan pertemanan penting. Terus kemudian jejak gitu ya, jejak digital itu kan juga bisa. Terus kemudian jejak sejarahnya gitu ya, misalnya dulu pernah ada katakanlah satu orang
tokoh bangsa yang sangat terkenal sampai hari ini gitu ya. Di masa lalunya ternyata dia juga ikut dalam sebuah apa ya, gerakan yang waktu itu membakar salah satu rumah ibadah gitu ya, pada masa mudanya dia. Lah seperti itu kan, itu ada jejak sejarahnya gitu ya. Artinya hal-hal seperti itu yang butuh untuk kita cari terus-menerus gitu ya. Bukan karena wah orang ini humble terus kemudian bisa menyelesaikan persoalan tertentu, tetapi hal-hal yang dianggap buruk ini kemudian dilupakan juga nggak mungkin juga gitu loh. Artinya itu kan dalam rentang sejarah hidup tokoh ini kan juga mengatakan sesuatu gitu kan, bahwa ya orang mungkin berubah gitu ya. Tetapi sejauh mana perubahannya, dan artinya ketika dia menjadi baik hari ini misalnya, besok dalam konteks tertentu dia kembali menjadi orang yang menyingkirkan orang lain, ya kan bisa aja kan hal kayak gitu. Apalagi kemudian itu menimbulkan kebingungan lagi ketika kecenderungan anak-anak muda hari ini atau orang-orang yang hidup pada zaman ini lebih mudah memaafkan seorang secara fragmen-fragmen itu tadi. Ya itu makanya nggak usah takut, kalian itu pasti ditipu gitu kan kira-kira. Maksudnya untuk penipuan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dalam konteks apa saja. Benar. Kalian jangan takut ditipu karena sudah pasti ditipu. Entah itu seberapa ini nilainya, tapi kalian pasti ditipu. Gitu tadi. Hari ini sibuk apa, Pak? Ini sibuk ketemu Amri. Maaf membuat sibuk. Tapi bagi seorang dosen ya sekarang kemudian kesibukan utamanya, PPKM menyulitkan nggak sih? Ya enggak sih sebenarnya. Enggak. Ini kayak apa? Kayak saya pernah membaca satu banyalan. Wah, kita banyalan lagi ini. Banyalannya orang-orang Marxis gitu ya. Banyolannya Marxis loh. Ini jadi kalau dulu itu ada banyalan gini. Siapa namanya? Si Marx gitu ya. Si Marx itu kan orangnya kan orang yang enggak apa ya, orang yang sangat setia dengan istrinya. Terus karena kaya mungkin? Karena dia enggak kaya. Oh enggak ya? Enggak. Terus ada satu lagi yang suka pesta, itu siapa ya? Seingat saya nganu deh. Siapa? Stalin atau Engels ya, saya agak lupa. Dia yang orang yang suka pesta. Artinya kemudian dia ada suatu saat ditawari gitu ya. Ditawari, kamu milih mana? Kekasihmu atau istrimu? Si Mark ini ya tentu saja istriku dong gitu kan. Lah yang satu orang ini saya kok agak lupa siapa gitu ya. Dia lebih memilih ya kalau saya jelas milih dua-duanya lah gitu kan. Satu lagi si Lenin gitu ya. Lenin itu dia bilang begini, kalau saya sih nggak apa ya tetap milih dua-duanya, tapi saya juga nggak mau dua-duanya gitu ya. Loh kok bisa gitu ya? Ya gini, saya akan ngomong ke istri saya bahwa saya akan ketemu dengan seseorang gitu ya. Kemudian ketika saya ketemu dengan seseorang yang sebenarnya adalah kekasih saya ini, saya akan bilang, wah aku nggak bisa ketemu kamu nih, aku ada janji dengan istriku. Loh, lah terus ngapain? Ya tentu saja yang saya lakukan adalah belajar. Lah PPKM ini saya pikir menjadi kesempatan yang baik gitu ya. Artinya belajar itu bukan berarti saya harus membaca buku dan lain-lain, tapi untuk melihat kembali bagaimana kehidupan saya sampai hari ini, termasuk di dalam caranya kan macam-macam gitu ya. Kita itu kan selalu dihadapkan pada sebuah cermin gitu kan. Ketika kita melihat film, kemudian kita teringat dengan suatu masa ketika kita sedang apa gitu ya, dalam kondisi seperti apa, ini kok mirip seperti aku, kalau aku dulu gimana. Ketika baca buku seperti itu juga gitu kan. Lah itu saya pikir keuntungan PPKM-nya itu di situ gitu ya. Tetap harus pintar-pintar cari keuntungannya. Iya. Ya itu siasatnya orang kalah itu seperti itu. Nggak bisa ngapa-ngapain, nah kita harus cari siasatnya gitu kan. Iya. Tapi kemudian selain sibuk dosen, ngajar, juga ngisi website nalarasa.co ya? .com. .com atau .co, lupa. Jadi yang isinya itu pembahasan seputar psikologi dan lebih ke psikologi sosial atau Pak? Psikologi sosial ya.
Goalsnya dari website ini apa? Nalar Rasa ini. Goalsnya ini adalah sebenarnya pada awalnya itu adalah kegelisahan saya gitu ya, ketika bahwa ada beberapa hal gitu ya yang nggak bisa loh itu dijawab dengan psikologi gitu ya. Seperti tadi itu, misalnya yang soal orang memberi makan pada orang lain, ya udah kita nggak bisa menyelesaikan suatu permasalahan hanya dengan sekedar kasihan gitu kan kira-kira. Nah itu gimana caranya? Ya kita harus belajar juga sebagai orang yang belajar psikologi, kita perlu belajar dari entah itu sastra, entah itu dari sosiologi, antropologi, political science gitu ya, atau ilmu-ilmu lainnya, ekonomi seperti itu gitu kan. Artinya di situ sebenarnya nalar rasa ini berangkat dari kegelisahan gimana sih caranya membuat semacam analisis atau bahasan yang kira-kira itu merupakan intersection gitu ya, atau perpotongan dari berbagai macam keilmuan tetapi berangkatnya dari psikologi gitu kira-kira. Dari gimana sih caranya itu aja sih. Karena gini, problemnya di psikologi itu kan selalu melihat manusia itu secara terisolir gitu ya, secara individual gitu. Misalnya kamu depresi gitu ya. Yang kadang dilihat itu kok kamu kok bisa depresi kenapanya, tapi problem-problem di sekitarmu, misal tuntutan-tuntutan dari sekitarmu kayak gitu itu kadang dinafikan gitu ya, kadang dipinggirkan, dan hal yang apalagi yang sifatnya makro gitu ya. Orang itu depresi itu kan bisa jadi karena gini. Karena sekarang kan kita ditawari dengan banyak hal gitu ya. Kita mendapatkan apapun, informasi apapun dengan mudah gitu ya. Itu kan juga seperti yang mungkin kalau dalam bahasamu berkecamuk gitu ya. Kecamuk itu akan lebih mungkin muncul gitu ya. Dan ketika orang nggak berdaya di hadapan kecamuk dan betapa besarnya ombak ini tadi kan ya sudah bisa terjatuh atau terjerumus ke dalam kondisi yang depresif gitu kan kira-kira. Dengan banyaknya indikasi-indikasi yang bisa dipelajari di psikologi, apa yang paling menarik hari-hari ini, Pak? Yang paling menarik hari ini kalau saya itu yang selalu untuk saya ya, menarik untuk saya maksudnya, hari ini itu kan kita itu dihadapkan pada pandemi gitu ya. Pandemi itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami sebetulnya. Ini terjadi karena apa? Terus kemudian kenapa di satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda gitu ya. Simptom-simptomnya kok berubah-ubah itu kenapa? Itu kan artinya kemudian menempatkan kita itu sebagai manusia itu nggak bisa menggantungkan diri pada diri kita sendiri gitu ya. Kalau keyakinannya orang-orang humanis gitu ya, orang-orang humanistik misalnya di dalam psikologi itu kan selalu bahwa ya semua perubahan itu dimulai dalam dirimu gitu ya. Lah kayak gini itu kan siapa bilang ini dimulai dalam dirimu? Ini pandemi, kita nggak mulai dari diri kita, tapi ya udah karena ada pandemi gitu ya. Coba nggak ada gitu kan, kita nggak akan berubah cara kita menjaga kebersihan misalnya, atau mungkin kita nggak akan merasa kesepian atau merasa sendiri gitu ya misalnya. Itu juga mungkin nggak akan terjadi itu. Artinya kemudian problem yang pemahaman seseorang secara sangat individual ini memang harus harus dikaji ulang gitu ya. Apakah bisa kita hanya memahami individu itu tidak dalam konteksnya gitu ya. Artinya hanya secara individual gitu ya. Kemudian kajian di psikologi itu ya mau nggak mau harus fokus antara negosiasi antara individu dengan dunia sosialnya gitu ya. Artinya bukan semata-mata kita cuma memahami individunya, tetapi juga memahami konteks itu tadi loh. Oke. Itu yang ya itu tadi yang ya pandemi menarik, banyak hal yang menarik karena psikologi itu nggak sesempit yang ada di bayangan saya sendiri mungkin atau bayangan banyak orang gitu ya. Ketika belajar psikologi itu belajar soal karakter kepribadian orang atau apa gitulah. Kita itu juga di psikologi itu kan juga belajar hal-hal seperti misalnya hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan hewan gitu ya, atau misalnya ya manusia dengan manusia tentu gitu ya. Terus kemudian soal gender gitu ya, itu kan nggak harus menebak soal kepribadian gitu ya, tetapi bagaimana sebuah ketimpangan gender itu bisa terjadi, ketimpangan kemiskinan bisa terjadi gitu ya. Artinya di sini hari ini kita benarnya kalau di dalam psikologi itu butuh semacam psikologi yang berpihak gitu ya. Berpihak itu artinya kemudian kita menentukan mau ngapain sih sebuah ilmu itu sebenarnya.
mau menjawab apa sih. Oke. Kalau itu memang mau menjawab keresahan, kalau misalnya saya dulu sangat waktu S1 kuliah di psikologi Sanata Dharma itu sangat sebenarnya terinspirasi itu justru malah dari buku-buku sastra waktu itu. Jadi di bukunya Pramudia yang tetralogi itu kalau teman-teman nanti baca di bagian paling akhir sekali itu kan dituliskan gini, dia merendahkan yang berkuasa dan meninggikan yang terhina gitu kan kira-kira. Saya lupa apa bahasa Latinnya atau apa itu. Lah itu yang saya pikir membentuk apa ya? Membentuk bayangan saya soal psikologi hari ini gitu ya. Dan kemudian juga ditambah satu kisah hidupnya seorang tokoh apa ya? Political scientist gitu ya, yang namanya Benedict Anderson gitu ya. Dia juga di dalam satu kisah hidupnya menceritakan bahwa jangan pukul mereka yang kecil dan lemah, pukullah mereka yang besar tapi brengsek gitu ya kira-kira. Lah hal-hal seperti ini yang saya pikir memunculkan soal apa ya, bayangan saya soal psikologi yang berpihak gitu ya. Bahwa psikologi itu ya harus mendefinisikan atau mengidentifikasi kepada siapa harus berpihak gitu ya. Yaitu tadi the excluded gitu ya, atau orang-orang yang disingkirkan ini gitu ya. Karena praktiknya selama ini ya psikologi itu ilmunya kelas menengah gitu kan sebenarnya. Oke, benar. Ngomongin kembali ke soal PPKM tadi. Saya nggak tahu ini bisa ditanyakan atau enggak ya. Kenapa orang tuh nggak mau dilarang gitu? Dilarang keluar, dia tuh marah. Padahal kalau nggak dilarang, dia cuma tiduran di rumah. Itu kenapa? Nah, ini kalau misalnya gini, dulu di awal-awal tulisannya gitu ya, saya ini ngutip Freud gitu ya. Freud itu kan menuliskan bahwa hasrat gitu ya, hasrat manusia itu sifatnya polimorfis gitu ya. Tetapi ketika terus kemudian dianalisis lebih lanjut oleh satu psikoanalisis namanya Jacques Lacan gitu ya, Lacan tulisannya, orang Prancis gitu ya, pada tahun ya 50-an gitulah. Itu orang itu kemudian dibentuk lewat bahasa gitu ya. Artinya subjek seperti kita hari ini itu dibentuk lewat bahasa. Dan itu sekitar orang mulai mengenal bahasa itu kan umur berapa ya? Mungkin mulai 18 bulan ke setelahnya itu kan sudah mulai mengenal bahwa ketika nada agak tinggi, wah ini kayaknya marah gitu ya. Meskipun kita belum berpikir gitu ya secara sistematis seperti itu, tapi mengenali hal-hal seperti itu gitu ya. Mulai mengenali bahasa dan polimorfis itu tadi yang sifat hasrat yang bentuknya itu nggak jelas gitu ya. Polimorfis itu banyak sekali bentuknya. Itu kan mulai diatur-atur gitu kan, diatur-atur bahwa oh ini dia punya kelamin laki-laki nih, oh ini kelaminnya perempuan nih, ketika kamu menjadi laki-laki sebaiknya seperti ini. Itu kan yang diarahkan sepanjang masa hidup kita gitu kan. Lah saya pikir nggak mau diaturnya itu kalau misalnya kita mau disenter gitu ya, atau menjadikan manusia bukan sebagai pusat segala kehidupan di sekitarnya. Saya pikir itu tadi karena ada sesuatu di luar diri manusia atau sesuatu yang ada di dalam, bahkan di dalam diri manusia yang nggak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri itu loh. Hasratnya itu tadi, terus kemudian konteksnya itu tadi, itu kan nggak bisa kita atur dengan mudah. Artinya kemudian ketika terjadi pelarangan ini kan terjadi konflik artinya. Konflik di dalam dirinya sendiri. Konflik di dalam diri maupun ya clash secara langsung gitu ya. Ya itu orang nggak mau diatur, saya pikir juga karena ya diatur itu nggak enak gitu aja. Paling mudahnya kan itu. Dan kalau misalnya di Freud itu ya intinya ya orang itu maunya enak gitu kan sebenarnya. Nggak terlalu susah, nggak mau diatur-atur banyak gitu kan. Karena diatur itu ya itu tadi menimbulkan kecemasan gitu kan. Iya, dan nanya dulu aja. Saya tuh susah mengucapkan rasa terima kasih dengan cara yang elegan gitu. Atau saya itu selalu merasa bahwa kalau saya punya gelagat seperti ini, maka orang yang saya hadapi ini tahu bahwa saya berterima kasih. Itu gimana sih? Saru nggak sih, Pak? Malah lucu sih, mengaduk sih. Yang ini tadi bukan termasuk struktur yang kita rencanakan ya. Jadi ya cuma gitu-gitu doang. Iya. Tapi ini tanya beneran kayak klien ke psikiaternya. Tapi ngomong-ngomong dosen psikologi itu
sama psikiater jagoan mana, Pak? Psikiater itu kan kayak kedokteran kan. Ya. Oh, ke Kalau medis. di sini psikolog. Psikolog desanya itu beberapa psikolog. Oh, gitu. Mereka boleh praktek. Semacam dan punya diagnosis. izin gitu. Oh. Oke. Surat izin praktek. Kalau dokter ya itu duitnya banyak itu. Artinya apakah Pak Abed ini bisa jadi psikiater, bisa mendampingi? Nggak bisa. Kalau jadi psikiater nggak mungkin bisa kecuali sekolah lagi dari awal gitu ya. iya. Kan Apa? Bukan curhat biasa ya Pak? Oh. Kan psikiater itu dokter jalurnya. Oh, dari kedokteran Iya. masuk Kalau psikiater. di sini itu psikologi terus kuliahnya S2 psikolog. Itu ada sendiri. Oh, jadi anggapan bahwa nanti lulus psikologi kemudian jadi psikiater itu salah sebenarnya. Enggak mungkin kecuali kuliah dari awal kedokteran. Spesialis. Pak. Baru tahu aku ya ampun. Spesialis kayak penyakit dalam misalnya. Oh, gitu. Terus kemudian dari kedokteran ke situ. Ya udah Pak, itu tadi sebenarnya terlalu singkat untuk saya ngobrol. Saya pikir ini bukan akhirnya. Besok lagi mungkin kita akan datang lagi ngobrol hal yang lain lagi karena ini akan panjang. Tapi untuk sementara kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Murti. Teman-teman yang ingin membaca banyak soal psikologi, terutama psikologi sosial, silahkan datang ke nalarasa.com. Gitu ya. Ya, terima kasih juga Amri. Ada linknya di bio ya Mas? Ada di bio. Nanti kita cantumkan.